Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Sebentar guys. Sebelum kalian menonton penjelasan video toleransi antar umat beragama, izinkan saya perkenalan diri dulu. Oke, nama saya Marsali Haryani dengan NIM 201020367. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, kalian tahu toleransi? Saya jelaskan. Toleransi yaitu adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan lain. Sikap toleransi ini dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Nah guys, ternyata toleransi juga sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Terdapat surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat ini menjelaskan bagaimana toleransi dalam beragama dan mencerminkan bagaimana kita harus menghormati hak berkeyakinan sesama manusia. Kita tidak boleh memaksakan kehendak dan kita juga tidak boleh memaksakan orang memeluk suatu agama tertentu, dan kita juga tidak boleh menjelekkan agama lainnya. Kita juga sebagai warga negara harus berpegang teguh pada nilai Pancasila di setiap kegiatan yang kita lakukan. Tujuannya dibuat undang-undang itu apa sih? Karena jelas bahwa Indonesia itu memberi jaminan kemerdekaan dan kebebasan untuk setiap warganya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gimana guys? Tadi sedikit saya menjelaskan video penjelasan toleransi antar umat beragama. Nah, di video kali ini saya akan menayangkan video wawancara saya bersama narasumber. Narasumber ini teman SMA saya yang berbeda agama dengan saya. Dia Kristen Protestan. Mudah-mudahan kalian bisa ambil ilmunya dari beliau dan selamat menyaksikan. Langsung aja kita ke sesi wawancara dengan saudara Grace. Sama saudara Mbak Grace. Langsung aja ke tema yang saya ambil adalah toleransi antar umat beragama. Langsung aja pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut saudara Grace, apa yang Anda ketahui tentang umat beragama? Umat beragama itu umat manusia yang mempunyai keyakinan akan adanya Tuhan, kepercayaan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah agama yang Mbak Grace anut sekarang ini adalah termasuk minoritas kan? Minoritas atau mayoritas di lingkungan sekitar Anda? Menurut di lingkungan sekitarnya minoritas. Saya di lingkungan sekitar saya itu minoritas. Kemudian jika minoritas, bagaimana cara Mbak Grace ini mengimplementasikan di sekitar Mbak Grace ini? Saling hidup, menghormati, menghargai perbedaan, dan menghormati hak setiap orang lain. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa pendapat Mbak Grace sendiri tentang kasus yang akhir-akhir ini, semisalnya yaitu adalah gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah terhadap jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi pada tahun lalu? Gereja HKBP di Kabupaten Bekasi itu kan dulunya bukan rumah ibadah, yaitu rumah hunian yang diubah fungsinya menjadi rumah ibadah. Nah, itu juga dia belum mempunyai izin dan legalitas tempat itu untuk menjadi rumah ibadah itu belum terlaksanakan dengan baik. Nah, dengan mungkin karena itu juga di lingkungan sekitarnya juga itu kurangnya ada rasa solidaritas dan saling menghargai juga. Nah, makanya dengan itu banyak yang terjadi intoleran seperti itu. Kemudian
dari peristiwa tersebut, menurut Mbak Grace solusi terbaiknya seperti apa? Kita harus menyadarkan masyarakat karena bahwa realitas kehidupan itu adalah heterogen dan multikultural. Nah, dengan sikap itu akan lahir model kehidupan yang rukun dan kemajmukan. Nah, dengan itu tidak ada lagi adanya kebencian dan saling mengkafirkan. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu adalah menurut Mbak Grace sendiri, pernah nggak Mbak Grace ini mengalami intoleransi beragama di sekitar lingkungannya? Karena kan agama yang Mbak Grace anut ini adalah minoritas. Kalau saya sendiri di lingkungan saya belum pernah, tapi kalau saya melihat orang yang tetangga saya yang mengalami seperti itu, saya pernah. Boleh dikasih contohnya? Contohnya itu seperti kalau yang seagama sama saya kan kalau melakukan pertemuan keluarga gitu seperti ada perjamuan gitu atau ibadah. Nah, mungkin tetangga samping kurang bisa untuk menerima acara seperti itu gitu. Jadi kurang ada intoleransi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu adalah apakah Mbak Grace sendiri pernah berpikir bahwa orang Muslim itu adalah teroris? Kemudian Mbak Grace ini pernah nggak merasa takut gitu bahwa berteman dengan orang Muslim? Berpikir Islam itu teroris enggak sih ya, karena yang salah itu kan bukan Islamnya, tapi orang. Karena teroris itu kan sekelompok orang yang yang salah mengaktifkan yang namanya jihad itu kan. Nah, bukan di agama Islam juga, di agama saya sendiri juga ada orang sekelompok kecil orang yang seperti itu, yang fundamental gitu. Nah, dia seperti itu. Jadi menurut saya untuk takut sih enggak, karena kan teman saya juga rata-rata ini semuanya itu Muslim, malah lebih dekat yang beda agama daripada yang seagama dengan saya sendiri. Toleransi itu sangat indah. Lanjut ke pertanyaan ke-6, ini adalah pertanyaan terakhir. Apakah Mbak Grace sendiri setuju jika anak Anda ini bersahabat dengan berbeda agama? Kemudian, dan bagaimana ikatan persahabatan Anda dengan seorang yang berbeda agama? Seperti itu. Dengan siapa tuh? Ya maksudnya, misalkan nanti Mbak Grace sudah punya anak. Nah, setuju, karena saya sendiri juga banyak kan teman yang berbeda agama. Yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Terus tadi apa salah lagi? Kemudian bagaimana ikatan persahabatan? Nah, ikatan sangat baik, karena saya yang beda agama sendiri daripada teman-teman saya. Jadi sekelompok teman saya itu saya sendiri yang beda agama. Jadi itu menurut saya lebih menyenangkan daripada yang sama agama tapi kalau ngomong itu nggak nyambung gitu. Nah itu. Terus apalagi soalnya lagi? Bahkan kita kalau beribadah saling ingetin, iya. saling diskusi tentang agama satu sama lain, jadi nambah ilmu juga. Iya. Terus sarannya Mbak Grace ini untuk kita semua nih yang hidup di lingkungan yang berbeda agama itu seperti apa? Jelaskan kepada teman-teman ini. Ya. Marilah kita hidup berdampingan, saling menghargai dan sejahtera. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menyimpulkan hasil dari penjelasan saya tadi awal sampai yang video di wawancara saya bersama dengan Grace ini. Kesimpulan yang pertama, kita bisa kesimpulkan bahwa berbeda agama bukan satu halangan untuk kita berteman atau berkawan dan bertetangga dengan orang tersebut, karena setiap orang punya hak untuk memilih. Dia mempunyai hak untuk tempat tinggal, hak sebagai manusia, hak sebagai dia bisa memilih agamanya dia sendiri. Ada satu pesan dari saudara Grace ini, yaitu ayo kita
kita saling rukun walaupun kita beda agama, saling menghargai, saling merangkul dan sejahtera. Itu pesan dari beliau. Tapi realitanya memang benar bahwa kalau kita sudah berteman dengan, maksudnya kalau kita terjun langsung ke lapangannya, kalau kita bertetangga atau berteman dengan orang yang bukan di kalangan muslim, kita akan banyak dapat pengalaman. Saya sendiri pun begitu. Saya bersama beliau, Inggris itu adalah teman saya. Saya pernah kita saling sharing aja, saling sharing tentang entah itu pelajaran atau entah itu tentang agama beliau bagaimana. Saya pernah asal nanya aja, random aja, saya pernah nanya, kenapa ada Bunda Maria? Dan beliau menjelaskan. Dan beliau pun juga pernah bertanya, saya juga pernah bertanya, kan Nabi Isa kan ada di Islam, kenapa di agama kamu ada juga? Jadi saling sharing seperti itu, dan kita bisa dapat ilmu. Saya dapat ilmunya dari beliau, dan beliau dan saya pun sharing ke beliau, ke presiden, bahwa saya pernah dia presiden pernah bertanya bahwa seperti apa gitu. Saya pun sharing ke beliau. Kita saling sharing, kita saling care, kita saling mengingatkan untuk ibadah, saling mengingatkan. Kalau saya lupa sholat tepat waktu, beliau kayak, ayo sholat tepat waktu, cepetan, keburu komat tuh. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Mohon maaf kalau video saya bagus ataupun kata-kata yang masih kurang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.